Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi anak-anakku sekalian yang terkasih dan yang berbahagia. Hari ini setelah kalian mengikuti puja bakti minggu pagi, sebagaimana biasa, Romo akan membimbing kalian di dalam pelaksanaan meditasi. Dan kemudian baru Romo akan menyampaikan Dharma Desana atau sharing Dharma, ceramah Dharma. Nah, meditasi adalah salah satu bagian yang penting di dalam ajaran Buddha. Oleh sebab itu, sejak kecil, sejak usia dini, kalian harus biasakan diri untuk bermeditasi. Ya, jadi pagi hari ini Romo akan membimbing kalian meditasi, namun kalian harus betul-betul mengikuti dengan penuh kesungguhan. Tidak ada yang main-main, betul-betul mengikutinya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah Romo sampaikan sebelumnya. Jadi sekarang mari kalian ambil sikap duduk yang baik dan kemudian kita bersama-sama bermeditasi, diawali dengan bunyi gong ini atau bell of mindfulness ini. Ya, mari sama-sama kita duduk diam dan siap melaksanakan Metta Bhavana atau meditasi cinta kasih. Mari kita mulai. Dengan penuh keyakinan serta sujud dan bakti, kami memuja kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, sumber kehidupan alam semesta, yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Dengan penuh keyakinan serta sujud dan bakti, kami memuja kepada Guru junjungan kami, Buddha Gautama Sakyamuni, Guru teragung junjungan umat manusia dan para dewa, yang telah mencapai pencerahan yang sempurna dan telah membabarkan Dharma, ajarannya yang agung dan mulia, untuk kebahagiaan dan keselamatan semua makhluk di alam semesta. Segala puja dan puji kami panjatkan kepada para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa dari zaman lampau, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Segala puja dan puji juga kami panjatkan kepada para Bodhisattva Mahasatwa, para Dewa Pelindung Dharma, serta kepada makhluk suci dan makhluk agung lainnya, yang penuh cinta kasih, welas asih dan kasih sayang, yang siap menolong semua makhluk agar terbebas dari penderitaan dan membimbingnya menuju kebahagiaan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami bersama-sama duduk dengan tenang melaksanakan meditasi, menenangkan badan jasmani kami, pikiran dan kesadaran kami. Semuanya kami fokuskan kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Saat ini kami bersama-sama duduk hening di hadapan Buddha, Guru suci yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang maha cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Kami membuka pikiran dan pintu hati kami untuk menerima pancaran gaya-gaya cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang dari Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Kami baru saja selesai merayakan rangkaian perayaan Xinjia, Tahun Baru Imlek,
4719 atau 2572. Kami telah memasuki tahun yang baru, tahun kerbau logam. Pertama-tama kami bersyukur atas segala perlindungan dan berkah yang telah kami terima di sepanjang tahun yang lalu, tahun tikus logam. Semoga perjalanan hidup kami di tahun kerbau logam ini akan senantiasa tetap berada dalam berkah dan lindungan Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Semoga dengan praktik dan pengamalan Dharma, ajaran-ajaran Buddha di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hidup berlandaskan cinta kasih, welasasi dan kasih sayang, serta senantiasa membangun kebijaksanaan di dalam diri kami. Semoga kami dapat menjalani tahun yang baru ini dengan penuh berkah, dan semoga kami semua beserta keluarga terhindar dari segala penyakit. Kami senantiasa hidup sehat, aman, selamat, sukses, damai, tenang, tentram, harmonis, dan berbahagia. Kami juga memancarkan gaya-gaya cinta kasih, welasasi dan kasih sayang yang tulus kepada semua makhluk, kepada orang-orang yang kami cintai, ayah dan ibu, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dan juga orang-orang yang memusuhi kami. Kami doakan semoga mereka semua hidup berbahagia. Pancaran cinta kasih juga kami pancarkan kepada semua makhluk, kepada hewan-hewan, binatang-binatang yang hidup di darat, yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak, yang hidup melata dan di dalam tanah, yang hidup di dalam air, dan yang berterbangan di udara. Semoga mereka juga semua berbahagia. Kami juga memancarkan gaya-gaya cinta kasih pada semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang hidup di dalam alam penderitaan maupun yang hidup di alam yang penuh kebahagiaan. Doa kami untuk semuanya, semoga mereka juga hidup tenang, tentram, damai, harmonis, dan berbahagia. Semoga dengan praktik Dharma, ajaran Buddha di dalam kehidupan kami, kami akan memperoleh kebahagiaan pada hidup saat ini dan pada hidup yang akan datang, sampai pada akhirnya kami dapat mencapai dan merealisir nirwana, kebahagiaan yang tertinggi, pantai seberang yang penuh kebahagiaan. Tiada perlindungan lain bagi kami kecuali kepada Triratna perlindungan kami yang tiada taranya. Mulai dari saat ini hingga pada akhirnya kami mencapai kebahagiaan tertinggi, Nibbana. Semoga berkah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, lindungan dan sinar kesucian Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, serta pancaran gaya-gaya cinta kasih dan prasetya luhur para Bodhisattva Mahasatwa senantiasa menyertai kami semua. Semoga kami segera terbebas dari pandemi coronavirus disease COVID-19 yang berbahaya ini. Semoga kami semua senantiasa dapat hidup normal kembali dengan senantiasa memperhatikan kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh kami. Semoga semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang telah lahir maupun yang akan lahir, semoga semuanya hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, dan berbahagia. Sabbe sata avirahotu, sabbe sata bawantu sukitata. Sadhu.
Nah, anak-anak sekalian, setelah kita bersama-sama melaksanakan latihan meditasi, selanjutnya Romo akan menyampaikan Dharma Desana. Nah, untuk mendengarkan Dharma Desana ini, kalian duduk dengan baik, ya, tidak melakukan kegiatan apapun, tidak berjalan, tidak makan, tidak minum, tapi betul-betul mendengarkan dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati. Ya, hari ini cerita Romo adalah cukup menarik, yaitu pertempuran naga jahat dengan naga yang baik. Nah, bagaimana kisahnya? Mari sama-sama kalian dengarkan, ya, kemudian diambil hikmah dan maknanya. Ya, betul, sebagaimana tadi dalam meditasi Romo sudah mengingatkan, rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek atau Xinjia sudah berakhir. Ya, kita sudah sampai di tahun Kerbau Logam. Cap Gome kemarin adalah penutup rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Apa itu Cap Gome? Nah, kalian lihat di YouTube. Di YouTube ini yang sama dengan tema Cap Gome, Festival Tenglong sebagai penutup rangkaian perayaan Xinjia. Nah, kalian bisa lihat di sana. Nah, hari ini masih ada hubungannya, yaitu pertempuran naga yang baik dengan naga yang jahat. Bagaimana kisahnya? Dengarkan baik-baik, ambil hikmah dan maknanya. Nah, pada zaman dulu di Tiongkok, ada seorang raja mempunyai putra mahkota. Putra mahkota artinya, nanti bila raja sudah tua, tidak memerintah lagi, maka dia akan menggantikan. Ya, karena ini adalah putra mahkota, tentu saja raja harus mendidiknya dengan baik. Jadi selain belajar di sekolah, belajar ilmu, berhitung, membaca, menulis, belajar sastra, bahasa, dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan, beliau juga, pangeran ini juga dibimbing secara mental, secara rohani. Ya, jadi harus seorang calon kaisar itu harus punya budi pekerti yang baik, tahu sopan santun dan tahu tata krama. Karena kalau orang pintar saja, tetapi kelakuannya tidak baik, itu berbahaya. Nah, makanya supaya pangeran ini jadi orang yang baik, kelak nanti dia jadi raja, jadi kaisar, bisa memerintah negaranya dengan adil dan makmur, maka raja ini menyuruh dia belajar dengan seorang biksu, seorang bante yang sudah tua, yang tinggal di sebuah wihara yang terletak di atas bukit. Ya, jadi pada hari-hari tertentu pangeran ini pergi ke wihara tersebut untuk belajar Dharma, belajar agama Buddha kepada sang bante tadi. Nah, jadi ceritanya sesudah Tahun Baru Imlek, ya, tentu saja pangeran ini ingin berkunjung kepada gurunya, sang bante yang sudah tua ini, untuk memberikan selamat, Kyonghi, ya, Sinian Kuaile, selamat Tahun Baru, ya, Sinian Kungsi, ya, itu kungsi itu atau Kyonghi, itu artinya selamat. Nah, jadi pangeran ini pergilah, ya, dia diantar oleh pengawalnya pakai kereta kencana, kemudian turun di kaki bukit, karena kereta kencana tidak bisa naik ke atas bukit itu tinggi. Nah, kemudian pangeran ini naik, jalan kaki pelan-pelan. Ya, dia santai saja, karena memang tidak ada yang mau diburu. Udara sejuk, ya, kicauan burung, pemandangan indah, waduh sangat menyenangkan sekali. Akhirnya sampailah sang pangeran ini di wihara besar yang ada di puncak bukit tersebut. Nah, ketika sampai di sana dia lihat sepi, yang ada hanya seorang biku muda sedang nyapu. Nah, kalau di wihara begitu, jadi ada biku itu yang membersihkan altar, menyapu halaman, ya. Terus dia ketemu dikasih salam, Omitofo atau Namo Buddhaya, ya, itu salamnya. Terus dia tanya, suhu tua kita kemana? Oh, guru lagi pergi ke bukit di sebelah, ya, di wihara sebelah, di bukit sebelah. Oh, begitu ya. Lama suhu pulang lagi? Ya, mungkin nanti sore baru pulang. Nah, terus silakan pangeran masuk dulu, minum teh dulu, disiapkan teh, ya. Namanya pangeran tuh dihormati. Pangeran masuk, minum teh, makan kue, ya. Kemudian pangeran ini daripada menunggu,
tidak ada pekerjaan, pangeran ini mulai muter-muter di wihara lihat pemandangan. Bagus sekali, bunga-bunga bermekaran, ada kolam bunga teratai, ada bunga anggrek, ada bunga melati, ada bunga mawar yang semerbak. Ya, dia jalan-jalan keliling-keliling lihat. Pemandangannya sangat indah. Udara sejuk, indah, terdengar kicauan burung. Waduh, betul-betul sangat asik sekali. Nah, kemudian sudah capek berjalan di luar, pangeran ini masuk ke Bakti Sala seperti kita. Bakti Salanya ada sebuah patung Buddha besar sekali, jauh lebih besar dari patung di wihara kita. Nah, ini namanya wihara di Tiongkok, dulu besar-besar patung Buddhanya. Ya, terus dia lihat-lihat, teringat dia, ya di altar itu, di tengah-tengah altar itu ada sebuah kendi. Kendi itu botol terbuat dari tanah liat, tapi bagus sekali. Berukir-ukir, ya, warna botol itu warnanya hitam, tapi bagus sekali, ya. Nah, dia pernah bertanya pada suhunya, pada gurunya biksu tua itu, suhu itu botol apa? Nah, suhu itu cuma tersenyum lalu bilang begini, kamu semuanya boleh kamu lihat, tetapi botol yang satu itu tidak boleh kamu sentuh. Ya, mengapa begitu guru? Ya nanti tiba saatnya saya akan ceritakan sama kamu. Ya, jadi gurunya memang larang dia tidak boleh menyentuh botol itu, kendi itu. Tetapi pangeran ini karena masih muda, rasa ingin tahunya besar. Ya, dia ingin melihat apa kira-kira isi dari kendi tersebut. Nah, lihat kiri, lihat kanan, tidak ada bante-bante. Kalau yang suhunya, gurunya kan lagi pergi ke wihara di bukit sebelah. Ya, timbul keinginannya untuk melihat isi botol tersebut, walaupun sebenarnya sudah dilarang oleh gurunya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita sudah dilarang, jangan dilanggar. Walaupun tidak ada yang mengawasi, jangan dilanggar. Misalnya teacher, kalau sekarang dalam COVID ya, teacher bilang, Romo bilang, mesti pakai masker. Lihat kiri, lihat kanan, tidak ada Romo, tidak ada teacher, buka maskernya. Ini tidak boleh. Sama-sama pangeran ini. Sudah dibilang jangan buka botol itu, dia malah mau buka juga. Dia sudah lihat ada orang, dia ambil botol ini. Ya, dia lihat, bagus sekali. Ada ukiran-ukiran, gambar naga, gambar bunga teratai, bagus sekali guci ini. Terus iseng-iseng dia pegang tutupnya. Ya, kemudian dia buka. Begitu dia buka, keluar asap hitam. Dia kaget sekali. Ya, untung botolnya tidak jatuh, diletak di atas meja. Ya, terus dia Omitofo, kaget dia, kok keluar asap bunyi, keluar asap hitam. Kemudian asap hitam ini berputar-putar menjadi wujud seekor naga. Naganya juga hitam. Wah, pangeran ini kaget sekali. Naga itu langsung mengeluarkan suara. Kemudian terbang, ya. Apa yang terjadi? Begitu naga ini terbang ke atas langit, cuaca terasa panas sekali. Ya, panas sekali, daun-daun langsung menguning, kemudian gugur. Ya, waduh, dia kaget sekali. Kok naga ini bisa menimbulkan efek begitu dahsyat? Ya, daun-daun kering, pohon-pohon padi yang baru ditanam juga jadi menguning. Ya, panas, udara panas sekali. Ya, dia kaget. Waduh, Omitofo. Rupanya saya ini sudah salah nih, kata pangeran. Tapi apa mau dilakukan? Nah, kejadian itu terjadi di seluruh wilayah istana. Raja juga kaget, menteri juga kaget, penduduk juga kaget, termasuk suhunya. Biksu tua yang berada di wihara di bukit sebelah juga kaget. Langsung tahu ini pasti ya botol hitam itu dibuka oleh seseorang. Bergegas-gegaslah Bante ini pulang. Pulanglah langsung sampai ke wiharanya. Begitu sampai di wiharanya, dia lihat si pangeran ini sedang duduk termenung, wajahnya murung. Ya, tahulah suhu ini, biksu tua ini, bahwa yang buka botol itu adalah sang pangeran. Begitu lihat suhunya, dia langsung berdiri, langsung namaskara. Ya, Paikwi, maaf suhu, saya sudah melanggar perintah suhu. Ya, botol yang tidak boleh saya sentuh, malah saya sentuh dan saya buka. Gurunya bilang, ya apa boleh buat. Nasi sudah menjadi bubur, terlambat sudah. Nah, akhirnya gurunya bilang, itulah saya larang kamu
karena botol itu berisi naga hitam. Naga hitam ini adalah naga kemarau, musim kemarau. Ya, begitu dia keluar, cuaca, kondisi, iklim menjadi panas sekali dan terjadi kemarau. Kamu sudah melakukan satu kesalahan. Ya, lain kali jangan diulangi lagi. Ya, sekarang suhu akan coba mengatasi masalah ini, kata suhunya. Terus bagaimana caranya? Suhunya langsung baca sutra dan mantra. Baca sutra dan mantra. Naga hitam ini berkeliaran-keliaran di atas langit, ya, berputar-putar di atas kerajaan tersebut, dan udara semakin panas. Air-air di sungai pun mulai mengering. Penduduk kehausan, ya, makanan yang mau dimakan pun tidak ada, buah-buahan pun jadi busuk karena panas sekali. Nah, ketika suhu ini baca, ya, dia baca doa, berdoa kepada Sang Hyang Adi Buddha, kepada Buddha dan para bodhisattva mahasatwa supaya menolong mengatasi permasalahan ini. Nah, tidak lama kemudian di langit, di kejauhan kelihatan 5 ekor naga. Ya, 5 ekor naga ini dengan 5 warnanya. Warna apa? Itu yang warna bendera Buddhis. Bikume Puji. Apa itu? Biru. Naga yang biru, naga kuning, naga merah, naga putih, dan naga oranye. 5 ekor naga ini dari jauh. Ya, kemudian berputar-putar di atas wihara suhu ini. Kemudian mereka menghormat kepada biksu ini. Biksu ini sakti sekali. Ya, kemudian suhu ini bilang, tolong, ya, naga yang baik, tolong kalian tangkap lagi naga hitam yang jahat itu, bawa lagi ke sini supaya bencana kemarau musim panas ini cepat berakhir dan rakyat tidak menderita lagi. Nah, kemudian 5 naga ini langsung mengangguk-angguk, terus mereka langsung mengejar naga yang hitam, naga kemarau ini, naga musim panas ini. Ya, nah, tapi yang naga hitam ini tidak berani melawan. Karena apa? Karena ini 5 ekor naga dan ini adalah naga dari sorga. Ya, naga dari alam sorga, dari alam dewa datang. Akhirnya naga hitamnya sudah berusaha lari, akhirnya kembali ke wihara tadi. Nah, suhunya ini tinggal angkat kendinya, dan naga hitamnya langsung berubah lagi jadi asap, tersedot masuk ke dalam kendi tersebut. Kemudian suhu ini langsung menutup kendi tadi. Selamatlah. Ya, cuaca mulai sejuk lagi, tidak panas lagi, ya. Kemudian mulai turun hujan. Ya, naga yang 5 ekor ini bisa menurunkan hujan, turun hujan lebat, sehingga tadi pohon-pohon yang kekeringan dengan hujan yang lebat dapat air lagi, dan kemudian mulai tumbuh, besok harinya mulai tumbuh bertunas lagi. Nah, akhirnya selamatlah penduduk di kota tersebut, di kerajaan tersebut, ya, karena ditolong oleh suhu yang tua ini, biksu tua ini, dengan memanggil 5 ekor naga yang baik, dari naga dari alam sorga, dari alam dewa. Akhirnya penduduk selamat. Nah, dan mereka bersukaria merayakan Cap Gome. Nah, makanya kalau setiap Cap Gome itu ada atraksi naga. Ada naga kuning, naga hijau, ya, naga merah, naga putih, tetapi tidak naga hitam, karena naga hitam itu adalah naga musim kemarau. Nah, anak-anak sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang bisa kita ambil pertama adalah jangan pernah melanggar nasihat. Kalau dikatakan jangan, ya jangan. Jangan nanti kalau tidak ada yang melarang, terus kita langsung kerjakan. Seperti misal COVID ini. Ya, COVID ini mengharuskan kita pakai masker, kalau perlu pakai face shield, sering-sering cuci tangan, ya. Ada kesempatan cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, sebelum menyentuh hidung, mulut, mata, cuci tangan dengan cara yang benar. Ya, kalau anak yang tidak patuh, tidak ada gurunya, tidak ada yang melarang, tidak ada romo, kalau di sekolah Manjusri, di wihara, sudah maskernya lepas. Dan kemudian cuci tangan, kalau tidak ada romo lihat, tidak ada guru, ya cuci tangannya, ambil sedikit air, sudah selesai, pokoknya tangan basah. Tidak boleh begitu, harus patuh. Bagaimana cara cuci tangan yang benar kita lakukan.
Ya, itu bagaimana cara sudah diajarkan cara cuci tangan yang benar, ya harus kita lakukan sungguh-sungguh. Nah, demikian juga pakai masker tetap selalu dipakai. Nah, kemudian yang paling penting jaga jarak. Kemarin ada beberapa anak-anak yang Romo tegur. Betul, seperti yang Romo bilang, ya kalau sudah main game, nggak ada lagi aturan jaga jarak. Semuanya kepala, mana film-film. Padahal kalau kita duduk dari jauh, diletakkan HP-nya, nonton kan bisa sama-sama nonton. Ya, kalau perlu beli alat yang bisa memperbesar gambar itu. Kan ada orang jual. Jangan kepalanya semakin dekat, berkerumun. Apalagi masker dibuka. Begitu juga waktu makan. Ya, waktu makan orang banyak terkena COVID ini. Ketika makan, masker kan harus dibuka. Tetapi mereka tidak jaga jarak. Dan yang paling susahnya sambil makan, ngobrol, bercerita-cerita, teriak-teriak, bergurau-gurau, ketawa-ketawa. Keluarlah droplet ini. Kalau ada mengandung coronavirus disease 19, COVID-19, tertularlah pada orang lain. Kita kena, orang lain kena. Kalian belum pernah lihat orang yang menderita COVID ya? Romo sudah lihat. Kasihan sekali. Demam panas, mau makan, tak mau makan, selera tidak ada. Kenapa? Rasa tidak ada. Penciuman hilang. Diambil minyak wangi, dicium tidak bau juga. Diambil balsam, dicium tidak bau juga. Kayu putih tidak bau juga. Selera makan tidak ada. Dikasih makan enak, tidak mau makan. Nah, demam, badan lemas sekali. Ya, oh nanti kalau saya kena COVID, tidak sekolah, saya main HP. Megang HP saja susah. Kemudian tambah lagi nafas sesak. Kasihan sekali. Ya, jadi Romo selalu doakan semoga kalian semua, murid-murid Manjusri, murid-murid sekolah minggu beserta keluarga, tidak ada yang terkena COVID. Jadi sekali lagi, hikmah dari cerita ini patuh. Jangan pernah melanggar perintah ataupun larangan yang sudah diberikan. Nah, yang kemudian yang kedua, ya, kebaikan selalu menang dari kejahatan. Ingat, ya, kalau ada kejahatan, dia nanti pasti dikalahkan oleh kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Karena kejahatan itu justru akan dikalahkan oleh kebaikan. Ya, jadi ini hendaknya dapat kalian ambil hikmah dan maknanya. Dan pada kesempatan ini, Romo juga ingin mengingatkan pada kalian semua, acara di wihara belum berakhir. Nanti terakhir tanggal hari Selasa tanggal 2 Maret. Itu nanti ada upacara namanya Kesamayati Baisajara Guru Buddha, Yause Paucan. Upacara ritual pertobatan dan doa keselamatan. Kalau ada papa mamanya, keluarganya yang mau ikut, segera mendaftar. Hari Selasa sudah dimulai. Kalau kita daftar hari Selasa ya terlambat, karena pagi sudah dimulai. Jadi kalau ada yang mau ikut, segera menghubungi kantor administrasi wihara, ya di samping gedung wihara, untuk mendaftarkan namanya. Ya, jadi jangan lupa sampaikan pada papa mamanya supaya kita semua bertobat atas kesalahan yang sudah kita lakukan, kemudian kita minta doa keselamatan supaya kita selalu sehat, terjauhi dari paparan virus corona, virus 19 ini, COVID-19 ini, dan juga kita senantiasa sehat, selamat, sukses, bahagia, makmur, sejahtera, rukun, harmonis, dan berbahagia. Nah, demikian saja. Dan pada kesempatan ini, Romo juga ingin mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada para dermawan, donatur, termasuk para orang tua kalian, papa dan mamanya, yang sudah ikut menunjang kegiatan-kegiatan wihara. Baik masang tenglong, ikut upacara sembahyang, menyumbang untuk orang-orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Untuk itu, Romo mengucapkan banyak terima kasih. Anumodana. Semoga semua berkah selalu menyertai kalian sekeluarga. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dan marilah kita dengarkan kembali Bell of Mindfulness. Kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali. Mari kita mulai.